Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Bapak harap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Di kondisi sekarang ini kita harus menjaga yang namanya protokol kesehatan ya, atau menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan ya. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu tema 7 indahnya keragaman di negeriku, subtema 2 indahnya keragaman budaya di negeriku, pembelajaran 3 dan 4 ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, Bapak akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran ya. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui bimbingan guru melalui media daring, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru dan gagasan pokok dari teks yang telah dibaca. Yang kedua, melalui bimbingan guru melalui media daring, siswa mampu mengamati keunikan rumah adat dan ragam pakaian adat yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, melalui bimbingan guru melalui media daring, siswa mampu mengetahui keragaman rumah adat di Indonesia. Kemudian yang keempat, melalui bimbingan guru melalui media daring, siswa mampu mengetahui upaya melestarikan pakaian tradisional. Baik, kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Baik, hari ini kita akan pelajari terlebih dahulu bahasa Indonesia ya, halaman 81. Nah, di situ judul besarnya menuliskan pengetahuan baru dari teks yang telah dibaca ya. Jadi kita diminta di sini untuk menuliskan pengetahuan baru dari teks yang telah dibaca. Jadi sebelum kita menuliskan, pastinya kita terlebih dahulu ya membaca teksnya terlebih dahulu dari paragraf awal, kedua, dan yang sampai yang terakhir. Nanti setelah kita membaca, kita akan memperoleh informasi dari teks tersebut ya. Jadi kayak semacam info-info penting yang disampaikan dari teks tersebut ya, seperti itu ya. Jadi menemukan informasi baru dengan membaca teks dari awal sampai akhir paragraf, kemudian tuliskan informasi yang kamu temukan dalam teks dengan judul keunikan rumah adat di Manggaraya. Jadi kita hanya diminta untuk menuliskan pengetahuan informasi dari teks yang telah dibaca, seperti itu. Jadi sebelum kita menemukan informasinya kan pastinya kita akan membaca terlebih dahulu ya dari awal sampai akhir, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi IPS ya, halaman 83. Judul besarnya di situ mengamati rumah adat di Indonesia. Jadi kita diminta untuk mengamati atau mengetahui bagaimana keragaman rumah adat yang ada di Indonesia, seperti itu ya. Jadi setiap suku bangsa Indonesia memiliki rumah adat yang mencerminkan identitas suku tersebut ya. Baik itu di Kalimantan Utara maupun di di daerah-daerah lain pasti memiliki rumah adat yang berbeda ya. Itu mencerminkan identitas suku daerah tersebut, seperti itu. Jadi yang pertama di sini ada di contoh keunikan beberapa rumah adat ya. Yang pertama itu rumah limas ya. Jadi rumah limas bisa dilihat di gambar ini ya, di gambar di PPT ya. Jadi keunikan dari rumah tersebut ya, rumah limas merupakan rumah panggung kayu. Jadi ya rumah itu terbuat dari kayu, seperti itu ya. Dikatakan rumah limas karena bentuk atapnya yang berupa limasan ya. Jadi bentuk atapnya itu berupa limasan ya. Bangunan rumah limas memakai bahan kayu unglen atau merbau yang tahan air, seperti itu. Rumah limas yang besar melambangkan status sosial pemilik rumah. Kemudian rumah yang kedua itu rumah betang ya. Rumah betang bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam betang ya. Bangunan rumah betang biasanya berukuran besar. Pada bagian depan atau bagian belakang betang biasanya terdapat pula sandung ya. Sandung ini artinya
sebuah tempat penyimpanan tulang-tulang keluarga yang sudah meninggal serta telah melewati proses upacara tiwa ya. Jadi rumah betang ini terdapat di Kalimantan Tengah ya. Jadi dia seperti ada apa namanya? Dia unik seperti itu ya. Dia punya kolong-kolong di bawah. Jadi dia terbuat dari kayu betang ya. Atau makanya disebut rumah betang seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk materi PPKN ya, halaman 83 dengan judul besarnya Keragaman Rumah Adat di Indonesia. Jadi ada beberapa apa namanya keunikan-keunikan atau beragamnya rumah adat di Indonesia ya. Jadi setiap suku atau daerah mempunyai bentuk rumah yang berbeda antara satu dengan yang lain ya. Jadi berikut beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia ya. Ini yang pertama itu rumah adat Jambi ya, rumah adat Jambi. Kemudian yang kedua rumah adat Bengkulu. Kemudian yang ketiga rumah adat Bali ya. Yang keempat itu rumah adat Kalimantan Selatan. Kemudian yang kelima rumah adat DKI Jakarta ya. Kemudian yang berikutnya rumah adat Kesepuhan Cirebon. Kemudian rumah adat Jawa Tengah. Jadi dari setiap daerah tuh pasti rumah adatnya berbeda-beda seperti itu ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran 4 ya. Dengan judul besarnya itu Keragaman Pakaian Adat di Indonesia. Tadi kita mempelajari keragaman rumah adat dan berikutnya ini yang selanjutnya kita akan mempelajari keragaman pakaian adat di Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke pasti memiliki keragaman pakaian adat yang berbeda-beda ya. Jadi paling tidak kita di mana kita tinggal pasti kita paling tidak kita harus tahu apa pakaian adat yang ada di daerah kita seperti itu ya. Jangan sampai kita tidak mengetahui, jangan sampai kita melupakannya seperti itu ya. Jadi akan kita lanjutkan di slide berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk materi IPS halaman 92, ragam pakaian adat ya. Pastinya kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia ya? Jadi salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman pakaian adat. Jadi pakaian adat merupakan unsur budaya daerah atau unsur budaya Indonesia ya. Jadi setiap daerah pasti memiliki pakaian adat yang berbeda-beda ya. Jadi pakaian adat adalah pakaian yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Baik itu dipakai dalam acara pernikahan, acara kematian, dan acara keluarga seperti itu ya. Jadi di situ ada Bapak buat contohnya pakaian adat Kalimantan Utara yaitu Ta'a dan Sapei Sapat ya. Sebenarnya untuk Ta'a itu pakaian adat yang perempuan, yang Sapei Sapat pakaian adat untuk yang laki-laki atau suku Dayak. Ini pakaian adat suku Dayak. Sebenarnya masih ada ya suku Tidung ya, nanti mungkin bisa dipelajari di rumah seperti itu. Baik, perhatikan contoh di bawah ini ya. Jadi di situ ada tabel ya yang menunjukkan provinsi tempat tinggal. Namun di sini Bapak ambil Kalimantan Utara karena posisi kita berada di Kalimantan Utara ya. Jadi nama pakaian adat Ta'a dan Sapei Sapat ya. Keunikan ya. Jadi keunikan dari pakaian adat ini, pakaian adat suku Dayak ini, Sapei Sapat hanya berupa kain selendang yang digulung ya, lalu dililitkan menjadi celana dalam. Pakaian adat Sapei Sapat berupa rompi ya, jadi berupa rompi dan dilengkapi adanya aksesoris lainnya ya. Aksesoris tersebut diantaranya adalah mandau. Ini mandau atau senjata tradisional khas Dayak. Selain itu aksesoris kalung yang dibuat dari bahan alami seperti biji-bijian, taring, dan tulang hewan. Ada pula aksesoris berupa perisau yang dipakai untuk tameng atau perlindungan diri ya. Jadi itu keunikan dari pakaian ini. Jadi penggunaan pakaian adat ini, jadi baju Ta'a dan Sapei Sapat dipakai dalam berbagai upacara adat, menyambut tamu agung ya, dan juga sebagai pakaian pengantin dalam acara perkawinan. Selanjutnya di pembelajaran 4 itu ada materi bahasa Indonesia di halaman 83 ya. Jadi kita diminta menentukan gagasan pokok atau ide pokok dari teks bacaan ya. Jadi
Di sini ada teks bacaan ya. Ini yang Bapak ambil dari bukunya. Di situ ada judulnya keunikan pakaian adat Kalimantan Barat ya. Jadi sebelum kita menentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf, kita harus membaca terlebih dahulu ya. Membaca terlebih dahulu dari awal paragraf sampai akhir paragraf ya. Jadi dari setiap paragraf pastinya ada gagasan pokok atau ide pokok ya. Jadi penentuan gagasan pokok ini biasanya gagasan pokok berada di awal atau di akhir paragraf ya. Jadi ada juga di setiap paragraf itu kan ada kalimat penjelas ya, kalimat penjelas dan kalimat utama ya. Pastinya sudah paham lah bagaimana membandingkan mana kalimat utamanya, mana kalimat penjelasnya. Begitu untuk paragraf berikutnya seperti itu ya. Jadi setiap paragraf itu pasti ada yang namanya gagasan pokok. Gagasan pokok sama artinya ide pokok ya, atau kalimat utamanya seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Nah, perhatikan contoh di bawah ini ya. Jadi ada Bapak buat contohnya ya untuk paragraf 1 ya. Jadi gagasan pokok atau ide pokoknya itu, suku yang paling dominan di provinsi ini adalah suku Dayak dan Melayu ya. Jadi itu ide pokok dari paragraf pertama. Nanti kalau misalkan ada tugas, nanti akan kalian lanjutkan untuk paragraf yang kedua ya. Jadi untuk paragraf-paragraf berikutnya juga seperti itu. Jadi dibaca dulu terlebih dahulu paragrafnya, kemudian nanti tentukan ya gagasan pokok dari teks atau paragraf tersebut apa, seperti itu ya. Baik, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Jadi semoga bermanfaat. Salam sehat dan selalu bersyukur. Terima kasih.